Oke teman-teman ya, ini saya kedatangan pasien katanya shockbreakernya itu depan sudah nggak bisa berfungsi ya teman-teman ya. Emang tadi saya coba, shockbreakernya sudah parah banget ya, sudah nggak bergerak sama sekali ya teman-teman ya. Jadi ini saya akan mulai membongkar bagian shockbreaker depan ya teman-teman ya. Sedikit pengetahuan untuk teman-teman, barangkali teman-teman ada yang belum pernah mencoba untuk memperbaiki shockbreaker depan ya. Ini saya kasih tutorial ataupun cara-cara ya dari awal sampai akhir ya teman-teman ya, cara menservis shockbreaker bagian depan ya. Pertama-tama yang kita lakukan yaitu kita mencopot dulu ya shockbreakernya ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita copot shockbreaker, kita itu mencopot bagian slebor ya teman-teman ya, slebor bagian depan ya kita copot dulu. Soalnya kalau tidak mencopot bagian slebor, kita tentu susah ya untuk mencopot bagian shockbreaker kayak gitu. Setelah kita copot bagian slebor, lalu kita mencopot bagian shockbreaker ya teman-teman ya. Kita copot di bagian as ya, karena di bagian as itu ada baut. Kalau yang standar dari pabrik itu biasanya 2 ya, aslinya 2 bukan biasanya, tapi sebetulnya itu ada 2 biji. Tapi kebetulan ini hanya tinggal 1 biji ya teman-teman ya. Jadi kita malah mempermudah ya, semakin cepat kita membongkarnya ya. Tapi kalau menurut saya sih alangkah baiknya itu harusnya 2 ya teman-teman. Bautnya tetap itu harus 2, karena fungsi dari baut ini adalah mencengkeram lebih maksimal ya. Apabila bautnya 2, dia akan lebih dapat menjaga as itu agar tidak bergerak ya, terutama seperti itu ya teman-teman ya. Karena kalau bautnya 1 ya teman-teman, itu kalau terjadi guncangan ataupun terjadi tekanan yang sedikit keras, itu dapat menggerakkan as shockbreaker tersebut ya teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya kita gunakan tetap 2 baut ya teman-teman ya. Itu standar dari pabrik, sebetulnya itu sudah maksimal sekali. Cuma kadang kan pemakai ataupun orang-orang tertentu itu kadang banyak yang berubah ya teman-teman ya. Semua dianggap gampang aja gitu ya teman-teman, padahal itu justru merusak ya teman-teman ya. Merusak standar ya teman-teman kayak gitu. Oke, setelah kita lakukan pencopotan as shockbreaker ya teman-teman ya, seperti ini caranya ya teman-teman ya. Kita buka semua baut ya, kita buka semua bautnya ya teman-teman. Apabila kita buka baut tersebut kok asnya tidak mau melorot sendiri ya teman-teman ya, kita tarik susah. Kita hanya cukup menggunakan besi tipis ya teman-teman ya, besi tipis seperti ini ya teman-teman. Atau kalau memang teman-teman punya congkelan ban, kita gunakan congkelan ban seperti ini ya teman-teman ya. Kita tekan saja di bagian jepitnya shockbreaker ya teman-teman ya. Kita tekan seperti ini, lalu ini akan mempermudah kita ya untuk mencopotnya gitu. Dan setelah kita copot ya teman-teman ya, lalu kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu menggunakan cairan. Kalau saya biasanya menggunakan bahan bakar bensin ataupun pertalit ya teman-teman ya, agar mudah untuk membuang bagian-bagian minyak ya teman-teman ya, minyak oli yang keluar dari as shockbreaker ya teman-teman ya. Kita cuci dulu bersih, setelah itu baru kita lakukan pembongkaran bagian dalam teman-teman. Oke teman-teman ya, setelah tadi kita lakukan pembersihan bagian luar shockbreaker ya teman-teman ya, sekarang kita tinggal mencopot baut bagian bawah ya teman-teman ya, bagian bawah dari shockbreaker ini ya teman-teman ya. Dan ini nanti ada 2 bagian yang harus kita copot ya teman-teman ya. Ada baut bagian bawah dan tutup shockbreaker ya bagian atas ya. Tapi perlu diingat ya teman-teman, kalau kita mau mencopot baut bagian bawah ini ya, kita jangan dulu mencopot bagian atas ini ya teman-teman ya. Karena fungsinya, kenapa fungsinya,
Kalau kita copot bagian atas, maka pir shockbreaker yang ada di dalam kan otomatis keluar ya teman-teman ya. Dia tidak mempunyai tekanan terhadap as yang ada di dalam ya, as baut yang ada di dalam ya teman-teman. Kalau kita belum membukanya, otomatis bisa membantu kita ya untuk mencongkram bagian dalam ya. Jadi kita membuka baut ini, kita akan lebih mudah ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi usahakan yang bawah dulu yang kita copot ya. Setelah itu baru kita copot bagian tutup atas ya. Sederhana sekali copotnya ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal gunakan as ini ya, as rodanya kita gunakan, masukkan ke sini teman-teman ya. Setelah kita masukkan, fungsinya yaitu untuk menahan ya teman-teman ya, untuk menahan selongsongnya ya teman-teman. Lalu kita gunakan kunci L teman-teman, karena baut bagian bawah itu rata-rata menggunakan baut L ya teman-teman. Kita tekan saja seperti ini teman-teman. Nah seperti ini ya, simple sekali ya, sangat mudah sekali ya. Setelah kita copot, baru kita nanti mencopot bagian atas tutupnya ya teman-teman ya. Jangan lupa ya teman-teman ya, kita usahakan copot bagian bawahnya dulu, karena kalau kita mencopot bagian atas nanti baut yang dalam ikut berputar apabila kita copot ya teman-teman. Jadi seperti ini ya. Itu akan mempermudah teman-teman ya. Kita copot dulu as-as tersebut ya teman-teman. Perlu dipelajari ya teman-teman ya, dan perlu dicermati oleh teman-teman semua ya, agar teman-teman barangkali ada ingin mencoba-coba ya, membuka shockbreaker sendiri atau menservis shockbreaker sendiri di rumah ya. Kayak gini caranya ya teman-teman, real ya teman-teman ya, nggak ada yang saya tutup-tutupi ya teman-teman. Tinggal teman-teman aja lah gimana nyimaknya ya. Kalau nyimak itu jangan diputus-putus ya teman-teman ya, usahakan dari awal sampai akhir agar teman-teman ini nggak gagal paham ya. Jangan dipotong-potong, nanti kalau dipotong-potong ada yang tertinggal, teman-teman nggak tahu. Yang lain udah sampai Palembang, teman-teman masih ada di Bandung. Oke, setelah kita copot as, kita pisahkan dengan selongsongnya ya. Sekarang kita tinggal berpikir mencopot bagian tutup atas ya teman-teman ya. Dan teman-teman jika ingin menjadi bengkel, usahakan teman-teman harus memiliki alat ini ya teman-teman ya. Alat ini fungsinya sangat membantu kita sekali ya teman-teman ya. Karena kalau tanpa alat kita susah ya bergeraknya, tapi kalau pakai alat kan kita nggak perlu mengeluarkan tenaga lebih ya teman-teman. Caranya seperti ini ya teman-teman, kita masukkan alat ini ini ya teman-teman ya. Kalau kita agar teman-teman lebih paham lagi, saya angkat sedikit kameranya maksudnya. Oke, seperti ini. Kita kunci bagian asnya ya teman-teman ya. Lalu baut ini kita tekan ke bawah ya teman-teman. Fungsinya kenapa? Fungsinya untuk menekan tutup ke bawah ya teman-teman ya, karena di bagian tutup ini kan ada spin ya teman-teman, ada spinnya ya. Cara mencopot spinnya mudah sekali apabila teman-teman punya alat seperti ini ya. Kita nggak perlu menekan gini pakai tangan, mengeluarkan tenaga dalam. Iya, kalau kita dulu pernah berlatih tenaga dalam, kalau enggak kan akhirnya memakai tenaga otot ya teman-teman. Cukup simpel, sederhana. Kita tinggal mencutik bagian spin yang ada di dalam. Spinnya berbentuk kawat ya teman-teman. Tapi terkadang memang spin itu licin ya teman-teman di dalam. Jadi kadang kita susah untuk mencokelnya ke luar. Dan itu perlu menggunakan ilmu lagi teman-teman.
namanya ilmu sabar ya teman-teman. Kebetulan dulu almarhum bapak saya juga namanya Pak Sabar. Jadi insya Allah saya jadi orang sabar banget lah.